Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini kita akan belajar bersama bagaimana cara melakukan perkalian pada bentuk aljabar ya, dan beberapa trik insya Allah akan kita sampaikan di sini. Yang pertama, di sini kita akan belajar bagaimana substitusi pada bentuk aljabar. Yang contohnya, tentukan nilai 3x ditambah 4 untuk x sama dengan 5. Kita tulis dulu 3x ditambah 4. Arti substitusi itu adalah mengganti. Nah, di sini x sama dengan 5 berarti setiap x pada bentuk aljabar dari soal ini itu kita ganti dengan nilai 5 ya. Nah, 3x nya ini kita ganti dengan 5 seperti ini ya. Yang lain kita tulis kembali. Nah, 3 dalam kurung 5 ini berarti 3 dikali 5 ya. Berapa 3 dikali 5? 15. Kemudian kita jumlahkan 4 jadi sama dengan 19. Seperti biasa dalam pengerjaan soal aljabar ini, lakukan dengan cara susun ke bawah ya. Setiap hasilnya ditulis tepat di bawahnya, jangan samping ya. Itu tips yang pertama. Oke, kita coba contoh yang lain untuk substitusi pada bentuk aljabar ini ya. Tentukan nilai 2x pangkat 2 dikurang 3x untuk x sama dengan negatif 4 ya. Kita tulis soalnya bentuk aljabarnya 2x kuadrat min 3x. Seperti biasa, substitusi itu mengganti, maka setiap variabel x itu kita ganti dengan negatif 4 ya. Kita tulis dulu 2-nya, kemudian x-nya ini kita ganti dengan negatif 4, min 4 pangkat 2 dikurang 3, kemudian x yang ini juga kita ganti lagi dengan min 4. Bisa dipahami ya bagaimana cara mensubstitusi? Insya Allah lebih mudah. Nah, di sini ada 2, tanda kurung ini kan kita artikan sebagai kali ya. 2 kita kali kemudian pangkat 2. Nah, di sini berlaku operasi hitung campuran yang sudah dibahas pada video-video sebelumnya. Kali dengan pangkat itu lebih tinggi tingkatan pangkat ya. Nah, maka yang kita dahulukan menghitungnya adalah pangkat terlebih dahulu. Nah, maka 2 kita tulis lagi ya. Perkaliannya belum kita hitung nih, masih ada tanda kurungnya. Nah, negatif 4 pangkat 2 berarti negatif 4 dikali negatif 4 berarti positif 16. Begitu ya. Nah, baru kemudian kita lanjut bergeser ke sini. Ini berapa dikali berapa ini? Nah, ini bukan 3 ya. Tanda di depannya harus ikut dibaca ya. Jadi negatif 3 min 3 dikali min 4. Min dikali min plus ya, jadi plus 12 hasil. Nah, baru kemudian di sini tanda kurung ini berarti kali dengan tambah. Yang didahulukan yang mana? Kali ya. Jadi 2 dikali 16 dahulu yang kita hitung. Jadi 32 baru kemudian kita tambahkan dengan 12. Maka kita dapatkan hasilnya 44. Itu yang pertama substitusi ya. Kita lanjut nih yang kedua ya. Di sini perkalian bentuk aljabar yang pertama kita harus kenal dengan perkalian suku tunggal. Nah, dalam perkalian suku tunggal ada beberapa basic yang perlu kita ingat kembali, bahwa A dikali 2 itu sama dengan 2 dikali A ya. Kebalikannya itu nilainya sama saja. Nah, penulisan 2 dikali A itu ditulis dengan 2A ya. Angka dengan huruf itu langsung digabung begini saja, 2A. Kemudian bentuk yang lain, X dikali Y ya.
Itu berlaku juga kebalikannya, sama saja, Y dikali X. Penulisannya bagaimana? Penulisannya XY. Y dikali X, penulisannya XY atau hasilnya XY. Nah, bentuk yang lain yang perlu diketahui juga ini nih, 1x itu cukup ditulis dengan X saja. Atau kebalikannya, jika kita menemukan X berarti ada angka 1 di depannya sebagai bilangan apa ini? Koefisien, ya. Berikutnya, bagaimana jika X dikali X atau A dikali A? Hasilnya adalah X pangkat 2 kalau X dikali X. A kali A berarti A pangkat 2. Bentuk yang lain, X pangkat 2 dikali X pangkat 5 sama dengan berapa? Sama dengan X pangkat 5, ya. Jadi pangkatnya itu dijumlahkan dengan syarat X variabelnya ini sama, ya, hurufnya sama. Nah, ini juga ada sifat bilangan berpangkat sebelumnya, ya. Nah, perlu kita perhatikan di sini bahwa dalam penulisan suku tunggal, ya, suku tunggal ini suku tunggal semua, itu kita harus mengurutkan. Yang pertama angka dulu, baru kemudian kita tulis hurufnya. Hurufnya juga harus kita susun secara alfabetis seperti ini. Y dikali X bukan YX, ya, walaupun itu tidak salah, ya. Ingat, itu tidak salah. Tapi cara penulisan yang paling tepat, yang berfungsi untuk memudahkan, disusun secara alfabetis X, Y. Nah, kemudian jika ada angka dengan huruf, maka kita dahulukan angkanya dulu baru huruf 2A, gitu ya. Nah, yuk kita lihat penyelesaiannya, contoh soalnya. Sederhanakanlah perkalian berikut, A dikali 7 dikali B. Nah, A dikali 7 dikali B bagaimana? Nah, kita susun nih, 7 dulu, kan angka nih. A dengan B, mana alfabetisnya yang lebih awal? Nah, A dulu kan, urutan atau susunan alfabetisnya, baru kemudian B. Nah, 7 dikali A dikali B, ini kita hitung dulu A dikali B-nya, ya. Nah, berarti 7 dikali A dikali B, AB, ya, tinggal digabung. Nah, kemudian 7 dikali AB, seperti yang ini 2A, ya. Jadi langsung kita tulis menjadi 7AB. Inilah hasil sederhana bentuk perkalian A dikali 7 dikali B. Kita lihat contoh yang lain, ya. 5 dikali Y dikali negatif 2X dikali Y. Nah, seperti biasa, ya, kita tulis mulai dari angka dulu. 5 kita tulis, baru kemudian kita kali negatif 2. Nah, ini negatif 2 nya saja, ya, X-nya jangan dibawa. Nah, kemudian kita kalikan lagi. Nah, kita kalikan lagi dengan X, ya. Kemudian kita kalikan lagi dengan Y, baru kemudian dengan Y yang ini. Nah, kita tandai bahwa ini nanti yang kita hitung dahulu, ya. Berikut juga dengan angkanya. 5 dikali negatif 2. Nah, negatif 10. X-nya kita tulis lagi. Y dikali Y, Y pangkat 2. Nah, kemudian kita hitung dahulu, ya. Hitung dahulu hurufnya. Kalikan dulu hurufnya. X dikali Y pangkat 2. Nah, ini kita tulis dulu, ya. Negatif 10 dikali X Y pangkat 2. X dikali Y pangkat 2, X Y pangkat 2. Baru inilah hasil akhirnya, negatif 10 X Y pangkat 2. Dan perlu diingat, bagian yang ini jika kalian sudah lancar, kita sudah lancar, ini cukup dilakukan di dalam pikiran kita, tidak perlu ditulis, ya. Begitu juga dengan langkah yang ini bisa kita lakukan di dalam pikiran kita, ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, perkalian suku tunggal dengan lebih dari satu suku.
Contohnya nih ya, sederhanakanlah perkalian berikut. X ini satu suku nih ya, atau suku tunggal nih X-nya. Kemudian kita kalikan dengan yang ini, lebih dari satu suku. Nah, karena lebih dari satu suku, maka model perkaliannya, bentuk perkaliannya itu kita menggunakan tanda kurung. Artinya satu suku ini kita kalikan ke dua suku yang ada di dalam kurung ini. Itu maknanya ya. Nah, kita tulis terlebih dahulu soalnya. Nah, kita ingat kembali ya bahwa angka dahulu penulisannya, baru kemudian huruf alfabetis. Nah, cara mengalihkan satu suku tunggal dengan lebih dari satu suku adalah menggunakan perkalian pelangi istilahnya, atau ada juga yang menyebut perkalian skema. Dengan cara skema, perhatikan ini. Nah, yang di luar kurung kalikan ke suku pertama yang ada di dalam kurung. Yang di luar kurung kalikan ke suku pertama yang ada di dalam kurung. Berarti X dikali 3X. Di dalam pikiran kita menuliskannya 3 dikali X dikali X. X dahulu yang kita hitung, baru kemudian dikalikan dengan 3. Nah, itu ya. Nah, lanjut. Kemudian yang di luar kurung ini kalikan selanjutnya ke suku kedua yang ada di dalam kurung. Ya. X dikali berapa yang dalam kurung ini? Nah, ingat ya, ini bukan 5. Nah, baca juga tanda yang ada di depannya. Jadi 3 dikali plus 5. Nah, kita tulis plus 5 dikali X ya. Berdasarkan ini ya, angka dahulu baru huruf alfabetis ya. Nah, kita hitung satu-satu sekarang. 3 dikali X dikali X. X kali X berapa? X pangkat 2. Berarti 3 dikali X pangkat 2, 3X pangkat 2. Plus 5, positif 5 dikali X. Jadi berapa? Ya, plus 5X ya. Nah, cara ini juga jika sudah lancar bisa dilakukan cukup di dalam pikiran saja ya. Nah, kita lihat bentuk yang lain. Nah, sekarang bentuk yang lainnya di sini suku tunggal ini 4X ya. 4X ini suku tunggal, kita kalikan dengan berapa ini nih? Berapa suku ini? Nah, 3 suku ya. 1, 2, 3. Ada 3 suku. Nah, maka bentuk perkaliannya kita gunakan tanda kurung. Nah, cara perkaliannya bagaimana tadi? Dengan cara skema atau dengan perkalian pelangi ya. Nah, 4X suku yang ada di luar kurung kita kalikan dengan suku pertama yang ada di dalam kurung. 4X dikali X pangkat 2. Penulisannya bagaimana? 4 dikali dalam kurung X dikali X pangkat 2. Dalam kurung ini artinya hurufnya dulu yang kita kalikan, baru kemudian kita kali 4 ya. Jadi berapa hasilnya? X dikali X pangkat 2, X pangkat 3. Kita kali 4 jadi 4X pangkat 3. Begitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita kalikan berikutnya suku yang di luar kurung ini kita kalikan dengan suku kedua yang ada di dalam kurung ya. Nah, ingat kembali nih ya, patokannya prinsipnya angka dahulu baru kemudian huruf alfabetis ya. Nah, berarti penulisan perkaliannya bagaimana di dalam pikiran kita? Ya, 4 plus 4 dikali 3 dikali X dikali X dikali Y. Begitu. Ini dulu ya. X dikali X, X pangkat 2. X pangkat 2 dikali Y, X pangkat 2Y. 4 dikali 3, 12. Nah, jadi plus 12, X pangkat 2, Y. Begitu. Kita lanjutkan, kita kali ke suku ketiga yang ada di dalam kurung. Nah, 4X dikali berapa ini yang suku ketiga yang dalam kurung? Nah, bukan 2Y pangkat 2 ya. Sebutkan juga tanda yang di depannya. Jadi, min atau negatif 2Y pangkat 2.
Bagaimana penulisannya? Ya, plus, ini kan 4 ini positif ya, berarti plus 4 dikali min 2 dikali X dikali Y pangkat 2. Nah, berapa hasilnya? 4 dikali min 2 min 8 ya, X Y pangkat 2. Nah, ini bisa dilakukan di dalam pikiran kita. Kita rapihkan menjadi 4X pangkat 3 plus 12X kuadrat Y min 8X Y kuadrat. Bagaimana? Sudah paham ya? Nah, jika ini bisa, maka insya Allah untuk selanjutnya akan lebih mudah ya. Berikutnya, perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, sekarang yang kita lakukan ini adalah 2 suku ya. Nah, ini yang pertama, ini ada 2 suku nih, 3X min 2, ini 2 suku, 3X min 2, 2 suku. Kemudian ini juga 2 suku, X plus 5, 2 suku, X 1 suku plus 5, 1 suku. Karena kedua-duanya lebih dari 1 suku, perkalian yang digunakan adalah tanda kurung. Bentuk perkalian yang digunakan adalah tanda kurung. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Untuk suku 2 yang pertama, suku yang pertamanya kita lingkari 3X. Nah, untuk suku yang pertama dari suku 2 yang pertama ini, inilah kita kalikan satu-satu dengan teknik perkalian pelangi. Ya, kalikan ke suku pertamanya, 3X kalikan ke X ini. Dengan prinsip ini harus selalu digunakan ya. 3X dikali X, kita tulis 3 dikali X dikali X, begitu ya. Kemudian masih di 3X, kalikan berikutnya, kita hitung dulu, ternyata 3 dikali X pangkat 2 hasilnya ya. Kita lanjutkan, kita kalikan ke suku yang keduanya, yaitu plus 5 ya, masih di 3X. 3X dikali plus 5 kita tulis, atau cukup di dalam pikiran kita, plus 3 dikali 5 dikali X. 3 dikali 15, 15 dikali X, plus 15X. Begitu. Nah, untuk 3X sudah semua kita kalikan ke suku yang ada di sini. Berikutnya yang ini 2, bukan 2 ya, harusnya negatif 2, harus ikuti terbaca, maka kita lingkari negatif 2. Ini kemudian kita lakukan perkalian lagi, ke tanda kurung yang kedua ya, negatif 2 dikali X, kita tulis negatif 2 dikali X, atau ini bisa di dalam pikiran kita saja. Nah, negatif 2X. Nah, berikutnya, negatif 2 dikalikan ke positif 5. Berarti seperti ini ya. Hasilnya negatif 10. Nah, ini dilakukan dalam pikiran saja ya. Nah, kemudian di sini perhatikan hasilnya. Ternyata di sini ada suku yang sejenis. Ini plus positif 15X ini sejenis dengan negatif 2X. Kenapa sejenis? Karena variabelnya persis sama, X ya. Pangkatnya juga tidak ada, atau pangkat 1 kalau begini ya. Nah, ini sejenis. Kita tulis dulu 3X pangkat 2. Karena sejenis, maka yang kita hitung itu adalah koefisiennya saja. Ini sudah dibahas di video sebelumnya ya. 15 dikurang 2 ya, 15 positif, 2 negatif. 15 dikurang 2, X nya taruh 2, negatif 10. Jadi berapa hasilnya? 3X pangkat 2 plus 13X min 10. Inilah hasilnya ya. Nah, langkah ini juga bisa dilakukan di dalam pikiran. Nah, oke. Kita coba bentuk yang lainnya ya, perkalian suku 2 dengan suku 3. Tentukanlah hasil perkalian berikut. Nah, ini yang pertama nih sukunya suku 2 nih ya, 1, 2.
Nah, untuk yang berikutnya ini ada 3 suku 3, 1, 2, 3. Nah, karena suku 2 dengan suku 3, maka lebih dari 1 ya, maka bentuk perkalian yang digunakan adalah tanda kurung. Seperti biasa kita lingkari dulu, kemudian kita kalikan dengan suku yang pertama. Prinsipnya masih sama ya. Nah, sekarang coba kita latihan, kita hitung di dalam pikiran kita saja ya, tanpa dituliskan. 2x dikali 3x pangkat 2. 2 dikali 3, 6x dikali x pangkat 2. Berarti 6x. 6x dikali x pangkat 2, x pangkat 3. Bisa ya? Nah, lagi. 2x kalikan ke suku yang keduanya. 2 dikali plus 4. 2 dikali plus 4 plus 8 ya. X dikali X, ingat ya, kalau yang sama kita beri tanda kurung variabelnya X dengan X, berarti X pangkat 2, Y nya tinggal ikut ya, jadi X pangkat 2Y. Bisa ya. Nah, lanjut ke suku yang ketiga. 2x dikali berapa ini? Min Y pangkat 2. Nah, dapat dari mana ini min 2? Nah, ingat lagi di yang tadi, bahwa jika tidak ada koefisien, tidak ada angka di depannya, maka dia ada angka 1. Min Y pangkat 3 berarti min 1Y pangkat 3. Itu dapat dari mana min 2-nya ya? 2 dikali min 1 jadi min 2 ya. Nah, X dikali Y pangkat 2, XY pangkat 2. Nah, untuk 2X suku yang pertama ini selesai ya. 2X ini sudah mengalihkan ke seluruh suku yang ada di tanda kurung yang kedua. Nah, berikutnya suku yang kedua, Y. Nah, kita lingkari termasuk tanda yang di depannya, maka kita baca menjadi min Y. Min Y berapa koefisiennya? Min 1 ya, min 1. Nah, kita kalikan nih ke 3x pangkat 2, berarti min 1 di sini dikali 3. Jadi min 3. Y dikali X pangkat 2. X pangkat 2Y. Nah, kita susun secara alfabetis hurufnya ya. Nah, ini. Berikutnya kita kalikan ke suku yang kedua, 4XY. Min 1 dikali 4. Min 4. Y dikali XY. Y dikali XY. XY pangkat 2. Berikutnya ke suku yang ketiga, min 1 dikali min 1, jadi plus 1. Y dikali Y pangkat 2, Y pangkat 3. Bagaimana? Sudah mulai lancar ya? Nah, itu. Berikutnya kita perhatikan di sini, ternyata di sini ada suku yang sama nih ya. Plus 8x kuadrat Y itu sesuku dengan ini ya, lihat, X pangkat 2, X pangkat 2, Y, Y. Nah, kombinasi variabelnya persis sama, maka dia sesuku ya. Oke, kita tulis dulu ini, 6X pangkat 3 ditambah, nah, kita jumlahkan, kita hitung itu koefisiennya saja, 8 dikurang 3. Variabelnya, kombinasi variabelnya letakkan di luar ya, jadi X pangkat 2Y. Begitu caranya ya. Kemudian ini masih ada yang sesuku lagi dengan ini sesukunya, karena XY pangkat 2, XY pangkat 2, kombinasi variabelnya persis sama ya. Yang dihitung koefisiennya saja, jadi min 2, min 4, X, Y pangkat 2, letakkan di luar. Nah, kemudian yang ini kita tulis ya. 1Y pangkat 3 cukup kita tulis dengan Y pangkat 3 saja. Koefisiennya tidak perlu ditulis. Nah, ini kita tulis 6X pangkat 3. 8 min 3 berarti plus 5X pangkat 2Y. Min 2, min 4. Min 2, min 4 ya, min 6 X, Y pangkat 2. Positifnya nggak usah ditulis ya, tanda tambahnya nggak usah ditulis.
baru kemudian plus Y pangkat 3. Oke ya. Demikian pembahasan perkalian bentuk aljabar ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik ya. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.